Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Karisma Dwi Ana, Sarjana Keperawatan Profesi Nurse, Magister Keperawatan. Saya adalah salah satu dosen program studi S1 Keperawatan di Stikes Susadan Jombang dengan nomor NIDN 0731088503. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan persepsi diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disebut dengan PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Adapun tujuan pemaparan ini adalah sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu keperawatan dewasa, di mana pemaparan saya ini mencangkup prinsip DEI, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Berikut adalah outline mata kuliah keperawatan dewasa, yang mana outline dari pemaparan materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama mengenai deskripsi mata kuliah, yang kedua terkait tentang capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yang ketiga sistem pembelajaran atau mode perkuliahan, yang keempat terkait tentang materi pembelajaran, yang kelima sistem penugasan, sistem penilaian, dan yang terakhir yaitu rekaman video proses pembelajaran dalam salah satu kelas di mata kuliah keperawatan dewasa yang saya ampu ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait tentang deskripsi mata kuliah keperawatan dewasa. Mata kuliah keperawatan dewasa ini dilaksanakan pada semester ganjil dengan bobot 4 SKS. Mata kuliah keperawatan dewasa ini adalah wajib ditempuh oleh mahasiswa semester 5 pada prodi S1 keperawatan, yang mana tim dosen pengampu mata kuliah keperawatan dewasa ini ada 3 dosen. Yang pertama adalah saya sendiri, Karisma Dwi Ana, Sarjana Keperawatan Profesi Nurse, Magister Keperawatan. Yang kedua adalah Bu Elisa Zihni, Sarjana Keperawatan Profesi Nurse, Magister Keperawatan. Dan dosen yang ketiga yaitu Bu Rohmatul Faizah, Sarjana Keperawatan Profesi Nurse, Magister Keperawatan. Di mana terkait tentang deskripsi mata kuliah keperawatan dewasa ini, yaitu mata kuliah keperawatan dewasa ini berfokus pada pemenuhan kebutuhan klien dewasa dengan gangguan sistem pernafasan, sistem kardiovaskuler, sistem endokrin, sistem perkemihan, dan sistem pencernaan, serta pemberian asuhan keperawatan pada fokus gangguan sistem pernafasan, kardiovaskuler, sistem endokrin, sistem perkemihan, dan sistem pencernaan berdasarkan proses keperawatan dengan mengaplikasikan ilmu biomedik seperti biologi, histologi, biokimia, anatomi, fisiologi, patofisiologi, ilmu keperawatan medikal bedah, ilmu penyakit dalam, farmakologi, dan nutrisi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait tentang capaian pembelajaran mata kuliah keperawatan dewasa. Yang pertama, capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menunjukkan sikap profesional, prinsip etik, perspektif hukum, dan budaya dalam keperawatan. Yang kedua, mampu menguasai keterampilan umum dalam bidang keilmuannya. Capaian pembelajaran yang ketiga yaitu mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan berdasarkan pendekatan asuhan keperawatan. Yang keempat, memberikan asuhan keperawatan secara profesional pada tatanan laboratorium dan lapangan atau klinik dan komunitas. Yang kelima yaitu mampu melaksanakan edukasi dan keterampilan komunikasi dalam asuhan keperawatan dan informasi ilmiah. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan keahlian profesional di bidang keperawatan melalui pembelajaran seumur hidup. Selanjutnya terkait tentang materi pembelajaran atau pokok bahasan. Bahan kajian mata kuliah keperawatan dewasa ini yang pertama yaitu simulasi asuhan keperawatan pada kasus gangguan sistem pernafasan, kardiovaskuler, endokrin, perkemihan, dan pencernaan pada pasien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan aspek etis.
Yang kedua, simulasi pendidikan kesehatan dengan kasus gangguan sistem pernafasan, kardiovaskuler, endokrin, perkemihan, dan pencernaan pada pasien dewasa. Yang ketiga, yaitu mengintegrasikan hasil-hasil penelitian dalam asuhan keperawatan dalam mengatasi masalah sistem pencernaan, pernafasan, kardiovaskuler, endokrin, dan perkemihan. Dan bahan kajiannya terakhir yaitu simulasi pengelolaan asuhan keperawatan pada kelompok pasien dengan gangguan sistem pernafasan, kardiovaskuler, endokrin, perkemihan, dan pencernaan pada pasien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan aspek etis. Selanjutnya terkait tentang topik bahasan pada mata kuliah keperawatan dewasa, yaitu yang pertama tentang anatomi, fisiologi, kimia, fisika, dan biokimia terkait tentang sistem pernafasan, kardiovaskuler, endokrin, perkemihan, dan pencernaan. Kedua, patofisiologi, farmakologi, dan terapi diet pada gangguan sistem pernafasan, kardiovaskuler, endokrin, perkemihan, dan pencernaan. Yang topik yang ketiga yaitu asuhan keperawatan pada sistem pernafasan, kardiovaskuler, endokrin, perkemihan, dan pencernaan. Topik bahasan yang keempat yaitu pendidikan kesehatan dan upaya pencegahan secara primer, sekunder, dan tersier pada masalah gangguan sistem pernafasan, kardiovaskuler, endokrin, perkemihan, dan pencernaan. Selanjutnya topik yang kelima yaitu terkait tentang hasil-hasil penelitian dengan gangguan sistem pernafasan, kardiovaskuler, endokrin, perkemihan, dan pencernaan. Topik yang keenam yaitu terkait tentang manajemen kasus pada gangguan sistem pernafasan, kardiovaskuler, perkemihan, endokrin, dan pencernaan. Dan topik bahasan yang terakhir yaitu terkait tentang fungsi advokasi pada kasus dengan gangguan sistem pernafasan, kardiovaskuler, endokrin, perkemihan, dan pencernaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tentang sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran pada mata kuliah keperawatan dewasa ini yaitu meliputi perkuliahan di sini secara offline yaitu secara luring yang mana terkait tentang perkuliahan, responsi, tutorial ataupun praktikum. Sistem pembelajaran yang kedua yaitu melalui daring, yaitu bisa melalui Zoom atau Google Classroom dan video pembelajaran ataupun dengan video praktikum. Terus yang ketiga yaitu sistem pembelajaran dengan menggunakan kuis. Jadi setiap akhir dari perkuliahan, dosen akan memberikan kuis di akhir perkuliahan. Sistem pembelajaran yang ketiga yaitu dengan memberikan penugasan. Jadi penugasan di sini pada mata kuliah keperawatan dewasa berupa studi kasus, seminar, ataupun telaah jurnal. Berikut saya akan memberikan contoh seperti daftar hadir dosen. Daftar hadir dosen di sini bisa melalui jurnal absensi hadir dosen dan dapat melalui link jurnal dosen untuk absensi kehadiran dosen. Jadi melalui Google Form. Terus daftar hadir mahasiswa. Daftar hadir mahasiswa di sini bisa melalui jurnal absensi hadir mahasiswa, link absensi mahasiswa dengan Google Form dan dengan link Classroom mahasiswa. Berikut sistem penugasan mata kuliah keperawatan dewasa ini, yaitu yang pertama penugasan diberikan kepada mahasiswa berupa seminar, pembuatan makalah, leaflet ataupun poster. Terus mahasiswa juga diberikan studi kasus ataupun simulasi kasus, telaah jurnal, dan mahasiswa juga diberikan kuis. Kuis di sini yaitu kuis singkat terkait tentang mata kuliah yang telah disampaikan pada akhir sesi perkuliahan. Selanjutnya terkait tentang interaksi dosen dengan mahasiswa. Di sini interaksi dosen dengan mahasiswa di sini dalam bentuk Zoom dilakukan pada saat perkuliahan apabila melalui daring, terus juga melalui Google Classroom, video, praktikum, interaksi,
dan kontak pribadi. Jadi mahasiswa pada saat setelah perkuliahan, mahasiswa dapat bertanya langsung kepada dosen dapat melalui WhatsApp ataupun melalui email. Terkait tentang sistem penilaian mata kuliah keperawatan dewasa di sini, yaitu terdiri dari absensi kurang lebih 10%, penugasan atau tugas kurang lebih 20%, kuis 10%, diskusi 10%, dan yang paling banyak adalah ujian akhir semester ataupun tengah semester. Di sini kurang lebih 50%. Berikut saya akan menampilkan rekaman ataupun cuplikan video proses pembelajaran dalam salah satu kuliah sinkron mata kuliah keperawatan dewasa. Selamat menyaksikan. Ya, untuk slide-nya apakah sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, baik. Di sini untuk yang pertama, saluran pencernaan itu terdiri dari mulut, tenggorokan, atau nama lainnya apa tenggorokan itu? Faring. Ya, faring, kerongkongan atau esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Pada sistem pencernaan itu juga ada organ-organ yang terletak di luar saluran pencernaan. Organ-organ apa yang terletak di luar saluran pencernaan itu? Jadi ada pankreas, ada kandung empedu, hati, itu berada di luar saluran pencernaan. Namun seperti pankreas, hati, kandung empedu itu merupakan sistem pencernaan juga. Berikut saya akan membahas satu persatu ya di sini dari mulut. Dari mulut itu ada bagian-bagian dari mulut itu apa aja? Bagian-bagian dari mulut itu. Jadi bagian dari mulut itu ada bibir, ada pipi, ada langit-langit mulut, ada lidah, ada gigi, dan ada kelenjar saliva. Ya. Nah, mulut itu fungsinya untuk apa? Ya, mengunyah makanan ya. Jadi fungsi mulut itu adalah untuk mengunyah makanan supaya lebih halus lagi agar mudah dicerna pada sistem pencernaan. Jadi di dalam organ mulut itu juga terdapat organ pelengkap lainnya yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu seperti apa? Seperti lidah, gigi, atau kelenjar saliva. Nama lain dari kelenjar saliva itu adalah kelenjar ludah. Terus untuk yang kedua itu adalah tenggorokan atau faring. Ya, faring itu fungsinya untuk apa? Faring itu fungsinya sebagai jalan makanan, ya, sebagai jalan makanan atau udara yang mana nanti gunanya untuk mencapai pada lambung dan paru-paru. Untuk selanjutnya yaitu kerongkongan. Kerongkongan nama lainnya adalah tadi esofagus, yaitu fungsi dari esofagus itu sebagai apa? Sebagai saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Tuh. Ini nanti garis besarnya aja ya, nanti saya bahas, nanti selanjutnya akan saya bahas satu persatu juga. Terus lambung, lambung itu untuk apa? Jadi di dalam lambung ini nanti akan memproses suatu asam dan enzim. Nah, di sini terus juga ada usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Jadi selanjutnya nanti akan saya kupas satu persatu ya. Nah, di sini pada sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini pada manusia itu memiliki fungsi, yaitu menerima makanan sebagai mencerna makanan ini ya untuk menghasilkan suatu zat-zat yang gizi dan energi. Terus juga pada sistem pencernaan itu juga menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah, serta juga membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna. Jadi pada sistem pencernaan itu juga mempunyai fungsi untuk membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna. Nah, di sini saya akan membahas satu persatu, yang mana yaitu yang pertama mulut. Mulut ini adalah tadi sebagai jalan masuk dari sistem pencernaan. Nah, bagian pada mulut tadi ada apa aja? Ada bibir, pipi, langit. Bibir, lidah, langit.
Pelanjut saliva. Ya, langit-langit. Ya, jadi ada bibir, pipi, langit-langit mulut, lidah, gigi, dan kelenjar saliva. Jadi pada mulut itu nanti juga terjadi suatu proses pengecapan ya, yang mana proses pengecapan yang relatif sederhana, yaitu dapat merasakan rasa manis, asam, asid, dan pahit. Nah, di sini kalian bisa melihat pada gambar ya, pada gambar bahwa rasa pengecapan yang terjadi pada mulut itu terdiri dari rasa manis. Rasa manis itu dapat dirasakan di mana? Di ujung Pangkal itu, ujung ya, lidah. di ujung. Jadi rasa pengecapan rasa manis itu dapat dirasakan berada di ujung lidah. Kalau asin dan asam itu berada di mana? Di pinggir lidah. Ya, di pinggir lidah. Kalau rasa pahit itu berada di pangkal lidah. Pangkal lidah. Gitu. Jadi ini ada gambarnya ya. Jadi nanti untuk memudahkan kalian, di sini ada gambar bagian dari mulut. Tenggorokan atau faring itu merupakan penghubung antara rongga mulut dan kerongkongan. Terus esofagus atau kerongkongan ya. Pada kerongkongan itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian superior, bagian tengah, dan bagian inferior. Jadi kerongkongan itu merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung ya. Kalau yang tenggorokan atau faring itu penghubung antara rongga mulut dan kerongkongan. Kalau esofagus atau kerongkongan itu merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Ya, jadi pada kerongkongan itu tidak terjadi suatu proses pencernaan, namun pada kerongkongan itu terjadi gerakan peristaltik, yang mana gerakan yang mendorong makanan dari mulut ke lambung. Terus untuk bagian dari kerongkongan itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah bagian superior. Pada bagian superior itu ini ya, sebagian besar pada bagian superior itu berisi otot rangka. Pada bagian tengah dari esofagus itu ini ya campuran otot rangka dan otot halus. Di bagian inferior itu ini ya terdiri dari otot-otot halus. Ya, ini merupakan bagian dari esofagus. Terus lambung. Nah, lambung ini saluran pencernaan yang keempat. Ini adalah lambung. Lambung itu apa? Lambung itu merupakan organ otot berangka. Jadi lambung adalah merupakan organ otot berangka. Jadi di lambung itu dengan bantuan asam dan enzim, lambung itu dapat memecahkan makanan menjadi partikel-partikel kecil. Pada lambung itu terdapat 3 bagian ya. Jadi pada lambung itu terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama adalah kardia, yang kedua adalah fundus, dan yang ketiga adalah antrum. Terus bagian saluran pencernaan yang kelima adalah usus halus. Usus halus di sini mempunyai 3 bagian. Ya, jadi usus halus itu mempunyai 3 bagian. Yang pertama duodenum atau usus 12 jari, yang kedua jejunum atau usus kosong, dan yang ketiga itu adalah ilium. Jadi panjang dari usus 12 jari itu antara 2 sampai 8 meter. Untuk bagian yang kedua dari usus halus ini adalah usus kosong atau jejunum. Jejunum itu merupakan bagian kedua dari usus halus, yang mana letaknya itu ada di mana? Letaknya itu di antara usus 12 jari dan usus penyerapan atau ilium. Ya. Panjangnya dari usus kosong atau jejunum itu panjangnya kurang lebih 1 sampai 2 meter. Jadi jejunum itu letaknya ada di tengah-tengah antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Jadi di jejunum, di usus kosong,
makanan akan diproses secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim yang sudah dihasilkan dari usus halus tersebutnya. Nanti makanan yang sudah diproses secara kimiawi di jejunum itu nanti dengan bantuan enzim-enzim yang sudah dihasilkan oleh usus halus. Nah, nantinya itu nanti akan dibawa dengan cepat melalui suatu gerakan atau kontraksi yang mana makanan tersebut yang diproses akan menuju ke usus penyerapan. Nah, usus penyerapan itu disebut dengan ilium. Ya, untuk usus penyerapan itu panjangnya kurang lebih 2 sampai 4 meter, yang mana letak dari usus penyerapan itu letaknya ada di mana? Jadi letaknya itu terletak setelah duodenum dan jejunum. Jadi usus penyerapan itu adalah bagian yang ketiga, letaknya ada di duodenum dan jejunum. Nah, nanti dilanjutkan oleh usus buntu. Nah, fungsinya apa? Usus penyerapan itu. Nah, usus penyerapan atau ilium itu mempunyai fungsi yaitu menyerap vitamin B12 dan garam-garam empedu. Itu fungsi dari usus ilium. Usus ilium itu merupakan bagian terpanjang dari usus halus ya. Jadi ilium itu merupakan bagian terpanjang dari usus halus. Nah, ada yang ditanyakan? Jadi untuk pertemuan yang pertama kali ini, saya sedikit membahas tentang anatomi dan fisiologi dari sistem pencernaan. Ada, Bu. Ya, atas nama siapa ini, Mas? Nama saya Ernest Aristomanse. Bu, saya mau nanya, mohon dijelaskan ulang yang tentang usus ileum dan fungsinya, Bu, di sistem pencernaan. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ernest ya. Ya, Mas Ernest tadi pertanyaannya tolong dijelaskan ulang dari penjelasan ilium dan apa fungsinya dari iliumnya. Itu ya, Mas Ernest ya. Ya, Jadi Bu. ya saya ulangi lagi. Tadi ilium tadi itu ada di usus mana? Di usus Penyerapan. ya, atau nama lainnya adalah usus penyerapan. Jadi ilium itu mempunyai fungsi. Fungsinya apa? Sebagai penyerapan vitamin B12 dan garam empedu ya. Pada ilium ya ini ya pada ilium itu memiliki dinding yang terdiri dari villi di seluruh permukaannya di ilium. Yang mana sel-sel yang berada di ilium itu mengandung enzim. Enzimnya apa? Enzimnya itu adalah karbohidrat dan protase. Nah, itu enzim yang terdapat di ilium. Nah, di sini. Jadi pada ilium itu bagian dari ilium itu secara terus-menerus nantinya itu akan mengabsorpsi garam empedu dan juga akan menyerap vitamin-vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin-vitamin apa yang larut dalam lemak itu? Ada yang tahu? Nah, contohnya apa tadi? Vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. K. Itu ya. Mas Ernest, bagaimana Mas Ernest? Baik, Bu. Ya, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali ya. Untuk pertanyaan yang kedua, mungkin ada yang ditanyakan lagi? Saya, Bu. Ya, Lucy. Saya mau bertanya, Bu. Mohon dijelaskan fungsi kelenjar saliva dalam proses pencernaan, Bu. Ya, bagaimana fungsi dari kelenjar saliva pada proses pencernaannya? Kelenjar saliva tadi nama lainnya apa? Kelenjar ludah, Bu.
Ya, kelenjar ludah. Jadi fungsi dari kelenjar saliva itu adalah membersihkan gigi dan menghancurkan bahan-bahan kimia yang terkandung dalam makanan. Ya, saya ulangi lagi. Fungsi dari kelenjar saliva itu adalah membersihkan gigi dan menghancurkan bahan kimia yang terkandung dalam makanan. Jadi pada kelenjar saliva itu juga memiliki enzim. Enzimnya untuk apa? Enzim yang dimiliki pada kelenjar saliva itu nanti akan membantu untuk menelan makanan supaya mudah dicerna dan bisa masuk ke dalam proses saluran pencernaan. Kayak gitu. Itu fungsi dari kelenjar saliva. Jadi kelenjar saliva itu nanti diproduksi secara terus-menerus oleh tubuh. Alirannya di mana, Bu? Aliran kelenjar saliva itu sebagian besar ludah atau saliva itu diproduksi oleh kelenjar saliva. Seperti itu. Kelenjar saliva itu seperti apa aja, Bu? Kelenjar saliva. Jadi kelenjar saliva itu ada kelenjar parotid, nah kelenjar submandibular. Nah, terus kelenjar sublingual, itu adalah kelenjar yang diproduksi oleh kelenjar saliva. Itu ya, siapa Mbak Lucy? Ada yang ditanyakan lagi atau ada yang Maaf. jelas? Maaf Bu, saya ingin bertanya. Iya, atas nama? Saya Fitri Aningsi, Bu. Oh iya Mbak Fitri. Maaf Bu, mohon dijelaskan saat terjadinya proses absorpsi dan transport pada proses pencernaan. Ya, ini ya, tolong dijelaskan proses absorpsi dan transport pada sistem pencernaannya. Baik, terima kasih Mbak Fitri, bagus sekali ya pertanyaannya ya. Jadi pada sistem pencernaan, pada proses pencernaan itu terjadi suatu proses absorpsi dan transport. Absorpsi tadi apa? Proses menyerap makanan. Nah, itu absorpsi. Pada sistem pencernaan itu terjadi absorpsi dan transport. Ini ya, molekul-molekul itu akan bergerak keluar ke arah saluran pencernaan dan nanti akan menuju ke sirkulasi untuk didistribusikan ke seluruh tubuh. Jadi di dalam proses pencernaan, absorpsi dan transport itu ada molekul dalam tubuh itu yang tidak dapat diabsorpsi ke seluruh tubuh. Seperti apa? Molekul apa aja yang tidak dapat dipecah oleh tubuh seperti vitamin, mineral dan air lah itu. Terus juga ada air, ion dan produk yang larut dalam air itu seperti glukosa, asam amino itu nantinya dapat masuk dan dapat ditransfer ke dalam hati. Jadi dapat didistribusikan ke seluruh tubuh. Itu proses dari absorpsi dan transport dari proses pencernaan. Itu. Ada yang ditanyakan lagi, Fitri? Tidak Bu, cukup. Dengan perencanaan pembelajaran yang sistematis, persiapan yang cukup, serta antusias dari mahasiswa dan partisipasi oleh mahasiswa, serta dukungan yang telah dipersiapkan oleh institusi, perkuliahan ini dapat berjalan dengan baik, dengan dibuktikan adanya feedback dari mahasiswa yang cukup baik, seperti nilai kuis harian, serta tugas mahasiswa yang cukup baik. Demikian deskripsi mengenai mata kuliah keperawatan dewasa serta salah satu video pembelajaran yang sudah saya lakukan. Terima kasih atas kesempatannya dan perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.